Halo semuanya, kita semua pasti pernah ngerasain godaan buat punya sesuatu yang mungkin sebenarnya nggak kita butuhin banget, tapi rasanya kayak wajib punya gitu. Kadang godaan ini tuh datangnya dari tekanan sosial atau iklan di mana-mana, atau cuman gara-gara kita kepengen banget ngerasain hidup yang lebih mewah, sampai akhirnya kita kemakan godaan itu dan ngabisin banyak uang, atau bahkan sampai ngutang, utang konsumtif. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata banyak banget loh jenis utang konsumtif yang justru bikin hidup kita makin sengsara, apalagi buat kita yang masih pas-pasan ya pendapatannya. Nah, di episode kali ini, kita bakal bahas jenis-jenis utang konsumtif yang sering banget bikin kita kejebak. Dan tentunya, gimana caranya menghindari jebakan ini. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah utang untuk beli gadget terbaru. Aku yakin deh banyak dari kita yang sering banget kena racun FOMO atau fear of missing out, terutama soal gadget. Misalnya baru aja ada iPhone 16 keluar, banyak orang yang buru-buru ganti, padahal handphone sebelumnya masih bagus, kameranya masih oke, dan fungsinya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi karena teman-teman di sekitar atau orang-orang yang kita lihat di media sosial tuh udah pada ganti handphone baru itu, kita jadi ngerasa, aduh, gue nggak mau ketinggalan nih, gitu. Akhirnya solusinya ngutang. Yang jarang dipikirin adalah apakah gadget baru ini benar-benar bikin hidup lebih produktif atau cuman buat pamer. Padahal kalau kita kerjaannya cuman scroll TikTok, nonton YouTube, atau chatting doang gitu ya, sebenarnya fungsi gadget yang lama masih cukup banget kan? Apalagi kalau sampai harus ngutang itu bakal jadi beban jangka panjang. Dan kalau dihitung-hitung, ujung-ujungnya malah lebih mahal daripada harga awalnya. Nah, solusinya maksimalkan gadget yang sudah ada. Kalau kalian benar-benar butuh upgrade, coba cari opsi yang lebih hemat, kayak beli second yang masih mulus, atau gadget yang diskon di akhir tahun misalnya. Yang penting, jangan sampai kalian ngutang demi sesuatu yang nggak urgent, karena itu akhirnya malah bikin kalian jadi tambah sengsara. Next, jenis utang yang kedua yaitu utang kartu kredit ataupun pay later untuk gaya hidup. Ini nih jebakan paling klasik, gesek dulu, bayarnya nanti. Awalnya kelihatan gampang banget kan? Lagi nongkrong di kafe, nggak punya cash, gesek kartu aja dulu atau bayar pakai pay later dulu. Terus lihat baju lucu di mall, nggak apa-apa deh, pakai pay later dulu. Tapi masalahnya, kebiasaan ini bikin kita jadi lupa diri. Kita belanja impulsif, beli barang yang sebenarnya nggak perlu, karena berpikir bahwa bayarnya bisa belakangan aja. Nah, yang sering luput adalah biaya bunganya. Bunga kartu kredit itu kan bisa sampai 2-3% ya per bulan. Dan kalau kita cuma bayar minimum, bunganya terus bertambah, dan saldo utangnya makin menumpuk. Sementara kalau kita pakai pay later yang cicilannya semakin panjang, bunganya makin besar kan. Secara total, harga yang kita bayar bisa jauh lebih tinggi dari harga awalnya. Jadi, yang tadinya belanja kecil-kecilan bisa berubah jadi beban utang besar yang berat untuk dilunasi. Makanya, kartu kredit ataupun pay later itu harus kita gunakan dengan bijak ya. Kalau kalian nggak mampu untuk bayar penuh tagihan kalian di akhir bulan, sebaiknya nggak usah sama sekali pakai untuk kebutuhan yang nggak penting. Baik kartu kredit maupun pay later itu bisa jadi alat yang berguna banget, kayak untuk dapetin promo ataupun mempermudah transaksi. Tapi ingat, harus disiplin banget untuk bayar sampai lunas, biar nggak kena bunga. Kalau nggak disiplin, fix hidup kalian bakal ketarik utang terus. Next, jenis utang yang ketiga, utang untuk pesta atau nikahan mewah. Ngomongin soal pesta, terutama nikahan ya, ini juga jadi salah satu alasan banyak dari kita yang ngutang. Banyak nih pasangan yang ngerasa harus bikin acara gede-gedean, karena takut dicap gak mampu atau gak serius. Tekanan sosial dan ekspektasi keluarga juga makin memperparah situasi ini. Dan hasilnya, banyak dari kita yang rela ngutang ke sana-sini, cuman buat acara sehari semalam. Coba pikir lagi deh, apakah kemewahan itu sebanding dengan nilainya? Misalnya dekorasi bunga yang harganya sampai puluhan juta,
catering yang fancy, ataupun venue di hotel bintang 5 misalnya. Memang bikin tamu terkesan, tapi abis itu apa? Utangnya bakal jadi beban bertahun-tahun, dan kita bisa jadi kehilangan kesempatan untuk nabung ataupun memulai hidup baru tanpa stres finansial. Dan sekarang-sekarang ini, tren intimate wedding mulai banyak dilirik loh. Pesta kecil tapi lebih bermakna yang hanya dihadiri sama orang-orang terdekat, terus biayanya jauh lebih hemat, tapi bisa tetap berkesan. Uang yang tadinya buat pesta mewah bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih berguna, kayak misalnya DP rumah atau investasi buat masa depan. Ingat, pernikahan itu awal dari perjalanan panjang, bukan finish line. Jadi jangan sampai keindahan hari pertama pernikahan kalian justru bikin stres di hari-hari berikutnya ya. Next, jenis utang yang keempat, pinjaman online atau pinjol untuk belanja barang diskon. Siapa sih yang nggak tergoda kalau ada promo atau diskon besar-besaran gitu ya? Apalagi kalau ada embel-embel kayak flash sale 90% atau last day promo. Otak kita tuh kayak otomatis ngerasa rugi kalau nggak ikutan. Tapi yang sering kejadian adalah karena uang di dompet atau di rekening nggak cukup, banyak dari kita yang nekat pinjam duit lewat aplikasi pinjol untuk belanja barang-barang diskon ini. Masalahnya, bunga pinjol itu kan nggak main-main. Banyak yang kelihatannya kecil di awal, tapi kalau dihitung-hitung, ternyata bisa jadi jauh lebih besar dari harga barang yang kita beli. Misalnya nih, barang diskon 500.000, tapi pinjolnya punya bunga 2% gitu per hari. Kalau kita telat bayar sampai 1 bulan, ya udah, harga barang itu bisa berlipat ganda gara-gara bunga. Nah, solusinya? Belanja barang diskon itu harus realistis ya. Pertama, cek dulu apakah barang itu benar-benar kalian butuhkan atau cuma buat memenuhi keinginan sesaat aja. Lalu, yang kedua, jangan belanja kalau kalian nggak punya uang tunai. Diskon nggak bakal bikin hidup kalian lebih baik kalau akhirnya kalian jadi harus nyicil utang dengan bunga yang besar. Mendingan sisihkan uang sedikit demi sedikit untuk belanja di promo berikutnya. Percaya deh, diskon itu nggak cuma datang sekali. Next, jenis utang yang kelima, utang untuk beli kendaraan. Punya mobil atau motor baru itu kelihatan keren ya memang. Apalagi kalau bisa jadi pusat perhatian gitu. Banyak orang yang ngelirik. Tapi apakah kita benar-benar butuh kendaraan baru atau cuman pengen gengsi aja? Ini yang sering bikin banyak dari kita terjebak sama utang konsumtif. Kita mikirnya cicilannya kan cuman sekian juta atau sekian ratus ribu per bulan, masih sanggup lah. Padahal yang nggak kelihatan itu adalah biaya tersembunyinya. Servis rutin, pajak kendaraan, asuransi. Semua itu bakal jadi beban tambahan yang membuat dompet kita tambah tipis. Kalau keuangan udah pas-pasan, beli kendaraan second yang masih layak itu jauh lebih bijak. Apalagi sekarang banyak mobil atau motor second yang kualitasnya nggak kalah ya sama yang baru, asal kita pilih dengan teliti. Atau kalau memang harus banget kredit, pastikan bahwa cicilannya itu nggak lebih dari 20-30% penghasilan bulanan. Ingat, kendaraan adalah alat untuk mempermudah mobilitas, bukan untuk gengsi atau pamer. Jangan sampai kendaraan yang kalian beli malah jadi sumber stres karena utang menumpuk. Fokus ke yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kalian aja. Next, jenis utang yang keenam yaitu utang untuk tiket konser atau event yang lagi hype. Aku tahu banget ada konser-konser ataupun event yang hype yang mana kita susah untuk nggak FOMO ya. Apalagi kalau itu artis favorit yang jarang banget datang ke Indonesia gitu. Tapi, kalau kalian harus sampai ngutang untuk beli tiketnya, itu udah warning besar guys. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah pengalaman nonton konser itu sebanding dengan beban utang yang bakal kalian tanggung? Bayangin aja, tiket konser artis top sekarang itu kan bisa jutaan. Belum lagi biaya lain kayak transportasi, makan, atau merchandise, atau kalau kalian dari luar kota, biaya akomodasi, penginapan ya. Kalau kalian sampai harus pinjam uang buat hal itu, berarti kan kalian ngorbanin stabilitas keuangan demi kesenangan sesaat. Dan yang lebih parah, biasanya utang untuk hal-hal kayak gini tuh nggak ada nilai baliknya. Konsernya beres, tapi utangnya masih nyangkut. Solusinya?
Kalau kalian memang pengen banget, coba atur anggaran hiburan dari jauh-jauh hari. Misalnya, memang kalian udah program setiap bulan sisihin 100.000 gitu buat tabungan konser. Nanti kalau uangnya udah terkumpul, baru deh beli tiketnya tanpa harus ngutang. Kalau belum mampu, nggak ada salahnya kok nobar konser bareng teman atau nonton streaming aja di rumah. Hiburan itu penting, tapi jangan sampai bikin kalian sengsara di kemudian hari. Next, jenis utang yang ketujuh, utang untuk dekorasi rumah berlebihan. Sekarang tuh lagi zamannya estetik ya, apalagi dekorasi rumah. Dan memang dekorasi rumah itu penting supaya suasananya bikin kita nyaman. Tapi ada garis tipis antara dekorasi yang dibutuhkan dan dekorasi yang cuma buat pamer. Misalnya, beli sofa yang mahal, beli lampu gantung kristal, atau beli lukisan atau hiasan dinding yang harganya nggak masuk akal. Semua ini nih yang sering banget jadi jebakan. Kita mikirnya mungkin rumah gue harus kelihatan estetik biar tetangga atau teman-teman yang main ke rumah kagum. Atau biar bisa dijadiin tempat foto estetik dan diupload di media sosial gitu kan. Tapi ujung-ujungnya malah bikin ngutang. Kita sering lupa dekorasi itu nggak harus mahal untuk kelihatan estetik. Ada banyak ide budget minimalis yang bisa bikin rumah tetap cozy. Contohnya pakai tanaman hias atau cari dekorasi di toko-toko thrift ya. Dan selain itu, pikirin juga tentang fungsionalitasnya. Apakah barang yang kalian beli benar-benar menambah kenyamanan atau cuma buat estetik di feed Instagram aja? Dan yang lebih penting lagi, ingat kalau rumah itu adalah aset jangka panjang. Fokuslah ke hal-hal yang bisa meningkatkan nilai rumah kalian, kayak renovasi dapur atau perbaikan struktur. Jangan sampai kalian terlalu sibuk mengejar estetik tapi lupa membangun pondasi finansial yang kokoh. Next, jenis utang yang ke-8, utang untuk ikut tren fashion. Fashion itu memang bikin kita gampang FOMO. Apalagi kalau kita ngelihat seleb atau influencer pakai barang branded terbaru gitu ya. Tapi gini, tren fashion itu sifatnya sementara banget. Apa yang lagi hype hari ini bisa jadi out of style bulan depan. Misalnya, beli sepatu branded yang harganya jutaan cuman karena lagi viral, semua orang pakai, anak-anak Jaksel pakai gitu ya misalnya. Nah, yang sering gak kita sadari, barang itu tuh cepat usang, tapi utangnya tetap ada, bahkan bunganya bisa terus bertambah. Nah, ada solusi yang lebih hemat untuk tetap stylish tanpa ngutang. Kalian bisa coba mainin konsep mix and match gitu ya. Dengan kreativitas, kalian bisa bikin outfit baru dari baju-baju lama. Dan thrifting atau thrift shopping itu juga lagi booming dan banyak banget pilihan fashion timeless yang affordable. Beli barang-barang yang timeless, fashion yang timeless, itu jauh lebih worth it dibanding beli item-item yang cuma ngikutin tren sementara. Dan trik lainnya, jangan mudah kebawa arus. Pas kalian lihat ada orang lain pamer barang branded misalnya, tanyain ke diri kalian sendiri. Aku beli ini buat diri sendiri atau biar dapat validasi dari orang lain? Jangan sampai gaya kalian keren di luar, tapi sebenarnya dompet kalian gak ada isinya. Next, jenis utang yang ke-9 adalah utang untuk judi atau main trading tanpa ilmu. Judi dan trading yang berisiko tinggi, itu mungkin kelihatan menggiurkan banget ya. Ada janji-janji manis kayak bisa untung cepat, cuan instan, atau modal kecil untung besar gitu. Tapi yang sering gak banyak orang sadari adalah itu semua cuma cara biar kita masuk ke perangkap. Judi itu jelas selalu menguntungkan bandar, bukan pemain. Sedangkan trading kalau tanpa ilmu, apalagi kalau cuma ikut-ikutan influencer, itu lebih mirip judi daripada investasi. Banyak dari kita yang awalnya cuma coba-coba, malah terjebak utang karena pengen balik modal. Dan yang lebih parah itu kalau udah sampai ngutang ke pinjol atau bahkan jual aset ya, demi mengejar kerugian sebelumnya. Kayak misalkan nih, kalau kalian nekat trading forex tapi nggak paham risikonya, awalnya mungkin kalian untung sedikit. Tapi karena nggak tahu cara mengelola risiko, kalian rugi besar dan harus jual motor buat nutup utang. Intinya, jangan gampang percaya sama janji manis soal cuan instan deh. Kalau mau investasi, pelajari dulu ilmunya.
cari mentor, dan mulai dari nominal kecil biar nggak bikin stres. Investasi itu maraton, bukan sprint. Jangan sampai keinginan kalian untuk dapat banyak uang dengan cepat malah bikin hidup kalian berantakan. Next, jenis utang yang ke-10, utang untuk skincare dan perawatan yang mahal. Standar kecantikan zaman sekarang, apalagi gara-gara media sosial, itu memang bikin banyak dari kita nggak pede ya sama penampilan kita sendiri. Dan akhirnya kita rela ngeluarin banyak uang untuk beli skincare mahal, perawatan di klinik yang premium, bahkan sampai ngutang cuman biar kelihatan glowing kayak seleb atau influencer. Padahal belum tentu semua produk itu cocok di kulit kita. Kalau nggak cocok malah nambah masalah baru kan? Sebenarnya kulit kita tuh cuma butuh produk dasar yang sesuai dengan kebutuhan kayak cleanser, moisturizer, dan sunscreen. Nggak perlu serum yang harganya jutaan atau masker dengan bahan-bahan yang aneh ya. Ada banyak skincare lokal yang kualitasnya bagus dan ramah di kantong. Dan kalau kalian mau hemat, coba deh DIY skincare dari bahan-bahan alami yang aman buat kulit gitu. Dan satu lagi, self-care itu nggak cuma soal skincare yang mahal. Percaya diri itu datang dari dalam, bukan cuma dari wajah glowing hasil produk mewah. Jangan sampai kalian terjebak utang hanya untuk memenuhi standar kecantikan yang sebenarnya nggak realistis. Next, jenis utang yang ke-11, utang untuk langganan layanan premium. Siapa yang nggak tergoda sama layanan streaming premium atau aplikasi berlangganan? Seru banget kan punya akses ke ribuan film, musik, ataupun fitur yang eksklusif gitu. Tapi coba deh cek ulang, berapa banyak layanan yang sebenarnya kalian bayar tapi jarang dipakai. Misalnya, kalian langganan 3 platform streaming sekaligus, padahal kalian cuma sempat nonton 1 atau 2 film dalam sebulan karena kalian punya kesibukan. Ini yang namanya efek subscription kecil tapi banyak. Kalian ngerasa biayanya murah, cuma puluhan ribu per bulan, tapi kalau dikumpulin, sebenarnya itu bisa jadi beban besar. Apalagi kalau keuangan kalian memang sudah pas-pasan ya. Ada banyak orang yang akhirnya sampai ngutang untuk bayar langganan karena semua tagihan kecil-kecil itu lama-lama numpuk jadi besar. Nah, solusinya? Pertama, evaluasi langganan yang benar-benar sering kalian pakai. Kalau jarang dipakai, ya udah langsung aja cancel. Terus yang kedua, coba share akun sama teman atau keluarga supaya lebih hemat. Dan ketiga, jangan ragu untuk pakai paket basic, karena fitur-fitur premium itu seringnya cuma gimmick. Fokus pada kebutuhan, bukan gengsi. Jangan sampai deh langganan kecil ini bikin hidup kalian jadi makin berat. Next, jenis utang yang ke-12, utang untuk hadiah mahal. Kita semua pasti pernah ada di situasi ini. Ada momen spesial, entah itu ulang tahun, atau anniversary, atau pernikahan, terus kita ngerasa nggak enak hati kalau ngasih hadiah yang biasa-biasa aja. Akhirnya apa? Kita jadi berpikir untuk beli sesuatu yang mahal, walaupun uang kita sebenarnya nggak cukup. Disinilah jebakan utang untuk hadiah mahal itu sering terjadi. Dan tekanan sosial juga sering jadi pemicu ya. Kita ngerasa kalau nggak ngasih sesuatu yang mahal, orang lain tuh bakal nganggap kita kayak nggak niat, atau nggak peduli, atau pelit bahkan. Padahal, ngasih hadiah itu bukan soal harga, tapi soal niat dan makna di baliknya. Coba deh pikirin, mana yang lebih berkesan? Ngasih kado yang super mahal tapi kalian ngutang, atau kalian bikin hadiah DIY yang personal tapi tulus? Hadiah mahal itu nggak selalu jadi solusi. Kita bisa bikin sesuatu yang meaningful tanpa harus boros. Contoh, misalkan kalian bikin scrapbook yang banyak memorinya, atau masak makanan favorit pasangan atau keluarga kalian, atau bahkan bikin playlist lagu yang mereka suka. Hadiah personal yang kayak gini seringkali malah lebih dihargai karena effort dan perhatian yang kita tunjukkan. Dan yang paling penting, jangan takut deh untuk ngomong terus terang ke pasangan atau teman atau keluarga kalian soal batas kemampuan finansial kalian. Orang yang benar-benar peduli sama kalian tuh nggak bakal menilai kalian dari seberapa mahal hadiah yang kalian berikan kok. Jadi nggak ada alasan untuk ngutang hanya demi gengsi sama orang-orang terdekat ya. Ingat bahwa hubungan yang baik itu dibangun dari komunikasi, bukan hadiah mahal.
Next, jenis utang yang ke-13, utang untuk renovasi rumah yang sebenarnya nggak terlalu penting. Renovasi rumah itu kelihatannya keren. Misalnya pasang kitchen set baru yang instagramable, ngubah cat ruang tamu jadi matching sama sofa, atau ganti pagar rumah supaya lebih estetik. Tapi kita harus sadar nih, biasanya ini nggak punya dampak signifikan ke kenyamanan atau kebutuhan kita sehari-hari. Renovasi yang bikin utang biasanya terjadi karena kita nggak bikin prioritas. Misalnya, bukannya fokus benerin atap yang bocor atau pipa air yang rusak gitu ya, kita malah ngabisin uang buat bikin taman depan rumah jadi lebih cantik. Akhirnya, kebutuhan penting nggak keurus, tapi utang malah nambah karena renovasi yang kurang esensial ini. Nah, ada trik hemat buat renovasi. Kalau misalkan kalian cuma pengen suasana baru, coba mulai dari perbaikan DIY yang nggak perlu biaya besar. Misal, ganti posisi furniture, atau tambahin dekorasi kecil, atau cat ulang sendiri dengan warna yang beda. Langkah kecil seperti ini udah cukup bikin rumah kelihatan fresh tanpa bikin kalian harus ngeluarin banyak uang. Dan satu hal lagi yang perlu dihindari adalah renovasi yang over budget ya. Contoh misalnya kalian awalnya cuma mau renovasi dapur, tapi karena kurang perencanaan, tiba-tiba pengeluaran kalian membengkak untuk tambahan kayak rak custom, atau lampu yang mewah, atau ubin yang mahal. Dan hasilnya, utang numpuk, dan kalian jadi stres setiap kali harus bayar cicilan. Jadi, sebelum mutusin untuk renovasi rumah, tanyain ke diri kalian sendiri. Ini semua benar-benar kebutuhan atau cuman keinginan? Lalu sortir lagi, mana yang beneran kebutuhan, itu yang dieksekusi. Yang keinginan, ditahan dulu kalau misalkan budgetnya nggak cukup. Dan kalau cuman estetika, coba pikir-pikir lagi. Jangan sampai renovasi rumah yang niatnya bikin kalian nyaman, malah bikin sengsara karena utang. Next, jenis utang yang ke-14, utang untuk investasi bodong. Investasi itu, kalau dijalankan dengan benar, bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan keuangan kita. Tapi masalahnya ada banyak banget jebakan investasi bodong di luar sana yang menyamar jadi peluang cuan. Dan parahnya, ada banyak juga orang yang sampai ngutang buat ikutan investasi bodong ini. Sebenarnya ciri-cirinya gampang dikenali, tapi banyak yang tetap tergoda ya. Biasanya investasi bodong ini ngejanjiin return yang tinggi banget, bahkan kadang nggak masuk akal. Kayak misalnya dapat return atau imbal hasil 30% dalam 1 minggu gitu. Dan selain itu, penipu investasi bodong tuh sering bilang kalau investasinya bebas risiko. Padahal nggak ada investasi yang bebas dari risiko. Kalau kalian dengar tawaran kayak gitu, udah deh, itu red flag banget. Dan gimana caranya supaya nggak kena tipu investasi bodong? Pertama, cek dulu legalitas perusahaan yang menawarkan investasi itu. Cari tahu, mereka ini terdaftar nggak sih di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Kalau nggak ada, jangan ragu untuk mundur. Dan kedua, pelajari cara kerja investasinya. Kalau misalkan kalian nggak ngerti gimana cara dapat cuan dari situ, berarti itu nggak cocok buat kalian. Dan jenis utang yang ke-15, utang untuk barang elektronik tambahan. Nggak bisa dipungkiri, barang elektronik tuh udah jadi kebutuhan ya, bukan lagi keinginan. Tapi kalian harus bisa bedain ya, mana yang benar-benar esensial dan mana yang cuma tambahan. Misalnya, beli handphone baru padahal yang lama masih berfungsi. Atau upgrade TV jadi yang lebih gede dan lebih canggih, walaupun sebenarnya kalian jarang banget nonton. Tren kayak gini nih sering banget bikin kita lupa diri. Apalagi kalau lihat teman atau influencer pamer gadget baru di media sosial, kita jadi mikir, wah aku juga harus punya nih, aku juga pengen. Akhirnya apa? Kita ngutang untuk barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Padahal ada alternatif yang lebih hemat. Misalnya, kalau pengen gadget baru, coba beli yang second yang masih bagus, atau tunggu promo akhir tahun. Banyak banget diskon yang bisa bikin harga barang jadi lebih masuk akal, tapi yang terpenting adalah tanyakan dulu ke diri kalian sendiri. Lagi-lagi, ini beneran butuh atau cuman ngikutin tren. Intinya, jangan gampang tergoda untuk beli barang elektronik tambahan kalau keuangan kalian sebenarnya pas-pasan.
Fokus dulu ke barang yang benar-benar esensial, yang merupakan kebutuhan utama, yang mana artinya untuk mendukung kebutuhan atau kerjaan sehari-hari ya. Kalau kalian pengen beli barang elektronik yang ternyata nggak penting-penting banget, mending tahan dulu. Jangan sampai tren atau gengsi barang elektronik bikin kalian sengsara karena utang. Oke, itu dia tadi pembahasan kita soal berbagai jenis utang konsumtif yang kelihatannya sepele, tapi efeknya bisa bikin hidup kita jadi makin berat, terutama buat yang keuangannya masih pas-pasan ya. Yuk mulai bijak kelola keuangan dari sekarang dan hindari tren-tren yang bikin kalian boros bahkan sampai ngutang. Oke, segitu dulu episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di tips menuju kekayaan berikutnya.